Jika kita berencana untuk membuka suatu bisnis atau usaha baru dimanapun ya, baik itu di dalam negeri di Indonesia atau juga di luar negeri khususnya di negara Swiss, maka di sini hal yang sangat penting yang harus kita ketahui adalah peraturan yang berlaku. Selain itu juga kita harus bisa mengetahui situasinya bagaimana. Nah, teman-teman, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada saya, bagaimana cara membuka usaha di negara Swiss, maka di kesempatan video ini saya akan menjelaskan menurut sepengetahuan saya. Untuk lengkapnya, ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Sahabat tercinta, di kesempatan video kali ini saya ingin juga menjelaskan dan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat yang menginginkan membuka usaha di negara Swiss. Tentu saja jika kalian membuka usaha di lain tempat ya, walaupun masih di negara Indonesia, kalian harus tentu sudah mengetahui peraturannya itu bagaimana, atau situasi lingkungannya itu pun harus kalian pelajari. Nah, untuk singkatnya, di sini saya akan memberikan pengalaman yang kebetulan juga saya jalani ya selama saya hidup berpuluh-puluh tahun di negara ini. Saya pun pernah membuka satu perusahaan di sini. Kalau di Indonesia seperti PT ya, jadi perusahaan yang besar kayak begitu. Nah, tentu saja sekali lagi peraturan yang harus kita ikuti dan juga persyaratan-persyaratannya saya akan jelaskan detail ya di sini. Namun di sini sebelum kita membuka perusahaan perseorangan ya, di sini tuh perseorangan saya garis bawahi. Tentu saja untuk membuka sebuah PT itu kita pun bisa bekerja sama dengan owner atau pemilik-pemilik lainnya. Namun yang saya ataupun pernah terjadi pada diri saya sebagai ownernya adalah owner tunggal. Jadi saya membuatnya itu hanya sendiri ya di sini. Jadi sebelum kita menginjak cara membuatnya bagaimana, tentu saja di sini diperlukan untuk izin tinggalnya ya, untuk perseorangan tersebut. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana persyaratan dan kesulitannya untuk mendapatkan izin tinggal di negara Swiss. Jadi silahkan kalian simak ya. Dan di kesempatan ini saya akan langsung bagaimana cara kita membuat usaha baru di negara ini. Tentu saja tidak selalu harus membuat perusahaan besar seperti PT. Kita pun bisa membuat perusahaan kecil ya, yang lebih kecil dari PT ya, seperti kalau di Indonesia dibilangnya CV ya, CV ya kayak begitu. Kalau di negara ini disebutnya GmbH. Dan juga kita bisa membuat usaha perseorangan yang bukan PT ataupun juga bukan CV ya. Di sini pun bisa, itu adalah perusahaan pribadi di mana kita membuatnya tidak memerlukan dana yang begitu besar. Namun dari segi-segi lainnya pun ada hal-hal yang kita tidak bisa mendapatkan prioritas-prioritas lainnya seperti kalau kita membuka perusahaan GmbH ataupun PT. Di sini ada sesuatu yang harus saya sampaikan atau saya jelaskan, di mana kalau di negara Swiss ini sangatlah berbeda ya peraturan dan sistemnya dengan negara Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang bertanya kepada saya yang ingin membuka usaha baru di negara Swiss, kalian harus mengetahuinya. Nah, contohnya
kalau di negara Indonesia kita bisa membuka usaha pribadi ya, seperti kalau kita membuka warung atau kita membuka restoran kecil-kecilan, di mana kalau saya lihat ya, banyak sekali yang membuka warung usaha di pinggir-pinggir jalan yang tanpa mempunyai surat izin. Walaupun sebetulnya kalau di Indonesia pun kalau membuka usaha itu diperlukan surat izin ya teman-teman. Namun banyak juga, apalagi kalau dagang kecil-kecilan di rumah atau membuka usaha warung di rumah. Saya yakin kebanyakan dari para sahabat tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah setempat. Nah, kalau untuk di negara Swiss, hal demikian itu tidak mungkin. Jadi apapun, sekecil apapun usaha kalian yang ingin kalian lakukan di negara ini, itu sangat atau harus memerlukan izinnya dulu. Nah, kalau surat izinnya sudah kita dapatkan, maka barulah kita bisa melakukannya. Nah, karena sulitnya ya, tidak bisa seenaknya kita membuka usaha kecil-kecilan seperti itu, maka di sisi lain negara ini kelihatan sangat rapi, sangat teratur, karena ya itu ya, kita tidak bisa membuat warung atau apa ya untuk berjualan di pinggir jalan kayak gitu, kita tidak bisa dan tidak boleh di sini. Saya akan mulai dengan kalau kita membuka usaha yang paling kecil di negara Swiss ini dengan usaha perseorangan, kita bisa mendaftarkannya di kantor notariat atau kantor notaris yang disediakan khusus di setiap kota atau Gemeinde ya di sini, dengan membawa persyaratan-persyaratannya. Tentu saja untuk persyaratannya lebih baik kalian mengecek langsung ya di website resminya, karena tergantung dari usaha apa yang akan kalian lakukan. Nah, di sini contohnya usaha seperti kalau kita membuka rumah makan kecil ya. Selain kalau kita sudah mendapatkan izinnya, izin tinggalnya, kita buka usaha itu, kita mendaftarkan ke kantor notariat, kita diharuskan membayar hanya 200 Swiss franc atau kurang lebih 3 juta rupiah untuk biaya pendaftarannya saja. Dan biaya-biaya lainnya tentunya merupakan modal kita, yaitu ditanggung oleh kita sendiri, dan hal ini pun kita yang harus mengasuransikannya ya, karena kalau di sini itu semuanya wajib diasuransikan. Dan jika saja kalau usaha kita ini macet atau bangkrut ya, saya katakan lebih tegasnya lagi, maka kebangkrutan ini harus ditanggung oleh kita sendiri. Jadi tidak ada yang akan membantu. Nah, disinilah usaha perseorangan ya yang bisa kita buka di negara Swiss. Yang kedua, usaha yang agak sedikit besar ya. Di sini kalau dibilangnya GmbH atau kalau di Indonesia seperti CV, maka untuk membuka usaha ini kita diwajibkan memberikan uang jaminan ya untuk pendaftarannya itu sebesar 20.000 Swiss franc atau sekitar 300 juta rupiah hanya untuk pendaftarannya saja. Ini merupakan jaminan ya kalau kita bisa membuat sebuah CV. Nah, untuk usaha yang akan kita lakukan tentu saja di sini berbeda-beda ya, baik di bidang membuka usaha restoran atau toko pakaian atau juga perusahaan seperti membuka apotek, membuka travel agent dan banyak-banyak lainnya ya. Namun di bawah naungan CV atau GmbH ini, di sini tentu ya harus kita mengasuransikannya. Dan jika terjadi kemacetan atau kita tidak bisa lagi menjalankan perusahaan ini, maka kita pun akan mendapatkan bagian-bagian tertentu di mana ada
kerugian-kerugian tertentu yang juga dari pihak pemerintah akan ikut turun ya menanggulangi masalah tersebut. Jadi mereka akan tahu ya di mana kesalahannya dan bagaimana supaya kalau ada dalam debt ya kayak begitu. Barangkali kalau saya berikan contoh nyata, kalau seperti apotek ya, kan banyak sekali barang-barang yang sudah masuk dan mereka itu belum bisa membayar semua barang yang sudah masuk ke pabrik atau perusahaan pembuat obat, maka hal ini pun ada jalan lain yang akan dibantu oleh pemerintah setempat untuk mencari solusinya. Nah, sekarang saya akan berbicara untuk perusahaan yang lebih besar yang disebut PT atau juga di sini disebutnya AG. Untuk membuka perusahaan ini, kita diwajibkan memberikan uang jaminan sebagai juga waktu pendaftarannya itu sebesar 100.000 Swiss franc atau kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Itu hanya sebagai jaminan saja. Kita harus menyerahkan uang itu di saat kita mendaftarkan membuka perusahaan tersebut. Dan hal ini tuh pernah saya lakukan ya. Jadi saya tahu persis bagaimana prosesnya dan juga persyaratan-persyaratannya. Tentu banyak sekali ya. Di sini kita ditanya diperiksa dulu ya lokasinya di mana. Jadi ada dari pihak pemerintah yang melihat lokasinya bagaimana dan usaha apa yang akan kita lakukan. Lantas juga budget kita berapa ya dan banyak sekali. Nah, semuanya ini tuh harus diasuransikan. Untuk perusahaan sebesar ini kita jadi lebih teliti ya. Apakah seseorang mampu dan bisa ya, jadi untuk mendapatkan surat izinnya pun bukan susah ya kalau kita sudah mempunyai persyaratannya semua. Hal ini tuh akan bisa kita lalui ya, karena ini terjadi pada saya pun mendapatkan izinnya dan saya pun bisa menjalankan perusahaan tersebut. Sekali lagi ya, untuk membuka perusahaan PT atau AG seperti ini kita bisa melakukannya perseorangan ya kalau kita mampu, atau juga kita bisa beberapa orang owner, itu tidak ada masalah. Nah teman-teman, untuk perusahaan ini kita mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih banyak ya dibandingkan dengan perusahaan yang saya sudah katakan tadi. Contohnya, jika kita mengalami kesulitan atau kita mengalami debt ya atau menurun ya dari apa yang sedang kita lakukan, maka di sini pun banyak sekali saran-saran atau cara-cara yang akan diberikan secara lebih mudah. Jadi fasilitasnya memang agak sedikit lain, walaupun tentu saja resikonya kalau kita membuka perusahaan besar ya resikonya pun lebih besar. Hal yang sangat penting juga harus diketahui kalau di negara Swiss ini usaha apapun itu harus dilaporkan. Jadi penghasilan kita itu ada pembukuannya. Tidak seperti di Indonesia ya, kalau kita membuka usaha warung kecil kan pembukuannya itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak perlu melaporkan omset kita kepada yang berwenang kayak begitu. Nah, kalau di negara ini tidak boleh begitu ya. Jadi kita semuanya itu diwajibkan mempunyai pembukuan dan dilaporkan berapa omset yang masuk, karena ini akan menyangkut soal pajak. Jadi pendapatan sebesar apapun itu diwajibkan melapor untuk penghitungan pajak yang wajib kita bayar. Jadi intinya untuk para sahabat tercinta yang ingin tahu bagaimana cara membuka usaha di negara Swiss, begitu ya. Jadi tidak sama dengan di negara Indonesia.
karena di sini tuh sangat ketat sekali. Kita tidak bisa membuat usaha kecil-kecilan, warung kecil, rumah makan kecil atau tanpa seizin. Jadi semuanya itu harus mendapatkan izin, dan izin ini tuh akan susah kalau kita tidak memenuhi persyaratan. Contohnya, walaupun kita mempunyai rumah besar ya, kita ingin membuka salon kecantikan di rumah kita, di sebagian ruangan yang kita punya, di sini tidak bisa seenaknya. Semuanya itu harus izin dulu, harus daftar dulu, baru kita bisa melakukannya. Nah, itulah perbedaan antara negara Indonesia dan negara Swiss. Kalau untuk saya pribadi, memang lebih enak di Indonesia ya, kalau kita memungkinkan untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah tanpa ribet izin ini itu. Kalau di negara Swiss hal itu tidak bisa atau tidak mungkin untuk dilakukan. Di sini itu peraturannya banyak lebih ketat. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk para sahabat yang menginginkan informasi ini. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.